Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saya juga ditemani oleh sahabat saya Bang Jainuddin kali ini. Sehat Bang Jai? Alhamdulillah. Yang di rumah sehat juga ya? Alhamdulillah sehat semua. Amin. Sahabat beriman dimanapun berada, sebagai seorang muslim ya, tentunya kita juga ingin apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu menjadi amal soleh ya. Sehingga kita dianjurkan juga berkumpul dengan orang-orang soleh gitu. Nah, Pak Ustadz ini bagaimana memaknai berkumpul dengan orang-orang soleh ini Pak Ustadz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi anjuran berkumpul dengan orang-orang soleh itu, kalau kita mengatakan orang itu soleh itu masih dari kacamata manusia ya. Jadi kelihatan dia sholatnya baik, baca Quran, kemudian puasanya juga mendukung baik. Kalau soleh di mata Allah itu detail sekali, sangat detail sekali. Jadi Luar dalam ya. Luar dalam, jadi tidak bisa hanya kelihatan secara fisik, tidak seperti itu. Jadi lebih detail lah. Tidak hanya fisik ya. Tidak hanya cuma gerakan fisik atau enggak, tapi memang lebih detail. Karena kalau soleh di hadapan Allah Ta'ala itu yang dilihat itu imannya. Jadi apa ya, iman itu namanya ya, sholat jelas harus dikerjakan, harus ya. Kemudian kekusukan sholat juga harus dilihat. Kemudian bagaimana kalau tidak kusuk. Kemudian puasa juga sama. Kemudian apalagi di luar itu baca Quran. Kemudian apa, datengin majelis ilmu umpamanya, dan banyak lagi. Tapi yang dilihat adalah imannya. Nah, melihat imannya bagaimana pada saat dia datengin majelis ilmu, niatnya apa. Kalau dia datengin majelis ilmu hanya pingin pintar aja, nah, itu tidak ada Allah Ta'ala, imannya kurang. Kan begitu ya. Dia berkumpul dengan orang-orang yang kelihatannya itu ahli agama, tapi dia hanya berkumpul biar dia nanti kelihatan soleh ya, dia tidak ada unsur Allahnya, enggak. Walaupun dia pandai, enggak, gitu aja. Dia hadapan Allah Ta'ala, seperti itu ya. Jadi iman itu penting, sangat penting sekali. Dan diawali dari niat. Niatnya apa? Datang ke majelis ilmu, niatnya apa? Niatnya memang tidak hanya ingin belajar, yaitu ingin memperbaiki iman kita, ingin memperbaiki ibadah-ibadah kita yang kurang-kurang istilahnya, ingin menambah ibadah-ibadah kita yang lain. Nah, itu boleh, silahkan datang ke majelis ilmu. Tapi juga yang harus difahami, itu juga sama di mata manusia biasa, itu bisa menjadi kelihatan soleh ya, mata manusia ya. Kita melihat mata manusia, kalau di hadapan Allah, waduh, itu kayaknya berat sekali deh, kan gitu ya. Jadi di mata manusia kelihatan majelis ilmu itu baik ya, datengin. Kemudian niatnya satu lillahi ta'ala, niatnya satu karena Allah. Jangan datang majelis ilmu hanya pengen gerudak-geruduk aja ya, enggak ya, kerjakan aja. Kemudian pada majelis ilmu tersebut ilmu-ilmu diserap, kemudian dikerjakan satu demi satu. Nah, berkumpul dengan orang-orang soleh itu insya Allah, kalau memang itu betul-betul niat kita karena Allah Ta'ala, nanti akan ditemukan dengan orang-orang yang benar-benar di hadapan Allah Ta'ala itu ya bisa aja memang soleh, walaupun seperti tidak soleh, tapi bisa aja itu soleh. Kenapa tidak soleh? Ya karena kebiasa, karena memang semua itu akan ditutupi semua dengan baik. Bagi orang-orang yang soleh di hadapan Allah Ta'ala itu akan tertutupi, bukan buruknya tertutupi, tapi semua apa yang dikerjakan itu seperti orang biasa. Jadi tidak seperti orang yang kelihatan begini begitu, nah biasa saja. Ngobrol dengan orang yang ini ya biasa didengerin, ngobrol dengan orang-orang yang biasa ya biasa.
Jadi tidak memperlihatkan bedanya seperti itu. Jadi banyak hal yang orang-orang yang soleh di hadapan Allah Ta'ala itu dia akan tidak perlu menampilkan kesolehannya. Tetapi kalau dari sisi jawaban itu jelas sekali. Jawaban itu istilahnya kalau dia berkata itu sampai ke hati lah istilahnya. Jadi tidak hanya di pikiran tapi sampai ke hati sehingga orang itu faham. Nah, kalau memang ingin mendekat pada orang-orang seperti itu, dekat. Kemudian apa yang dia kerjakan, istilahnya dari sunnah-sunnah Rasulullah itu dia banyak kerjakan, ikutin aja karena Allah. Kemudian datengin juga majelis-majelis ilmu, datengin majelis ilmu, di mana majelis ilmu tersebut itu ustadz-ustadznya itu betul-betul dia tenang, cara pembawaannya itu tenang. Itu majelis ilmu yang insya Allah baik itu seperti itu, pembawaannya tenang, santai, begitu, tidak lari ke arah ada euforia, biasa aja tenang. Nah, itu biasanya baik ya, majelis ilmu yang seperti itu baik. Majelis ilmu yang senantiasa mengajak kita itu lebih banyak mengerjakan syariat-syariat Islam itu baik. Tapi ada juga majelis ilmu YouTube yang ngajak kita itu berbenturan dengan orang lain, ya ada. Itu ilmu tapi ilmu berbenturan ya, jangan itu yang seperti itu. Ya, Pak. Ya, selalu memprovokasi, merasa dirinya benar, merasa dirinya baik, itu begitu. Dia memberikan pandangan dia, kemudian dia memperlihatkan pandangan orang lain, kemudian dia memperlihatkan pandangan dia sendiri. Tidak bisa seperti itu. Nah, itu orang seperti itu merasa baik, merasa paling pintar, merasa paling benar dia. Tidak bisa kayak gitu. Jadi seorang yang soleh di hadapan Allah Ta'ala itu dia memberikan pandangan santai aja. Orang itu mengikuti ya alhamdulillah, nggak mengikuti ya alhamdulillah aja. Karena dia tidak merasa bahwa orang itu harus ikut dia. Seperti itu. Nah, kemudian dia tidak menjelekan kelompok yang lain, biasa saja. Nah, ini tipikal yang majelis ilmu tersebut itu baik. Nah, jadi boleh diikuti yang seperti itu. Kemudian ada juga majelis ilmu yang hanya seneng ketawa ya. Kalau kita mendatangin majelis ilmu itu hanya ngetawain orang ya. Ya itu kita itu mau belajar agama kok malah diisi dengan ketawa ya, nanti keras hati kita, kita tidak bisa masuk dengan ilmu-ilmu agama yang baik. Nggak perlu datengin majelis ilmu itu, walaupun majelis ilmu itu didatengin banyak ribuan orang ya, nggak perlu seperti itu, karena itu bisa membekukan hati. Ya sesekali kalau dia berkata baik sih boleh kita contoh ya, tapi kalau hanya cuma isinya begitu, relatif itu jamaahnya hanya seneng aja, lucunya aja. Malah menguji iman ya? Iya, malah menguji iman. Jadi yang harusnya kita itu belajar agama dengan baik dan benar dan serius, meluruskan tauhid, malah dimasuk ke majelis seperti tersebut, itu malah jadi rusak iman kita malah. Jadi kita mengikuti dia sebagai lokomotif kita, jadi yang kita ambil cuma lucunya. Jadi agama itu cuma diambil lucunya, padahal walaupun dia itu ngomong benar, tapi orang yang datang itu dilihat lucunya, itu pulang itu nggak bawa kebenaran dari apa yang dia omongin, benar dari orang yang merasa dirinya benar. Padahal orang itu berkata serius dan benar yang dia omongin, tetapi semua jamaah yang dengerin nggak mau denger yang benar, karena yang didengar adalah lucunya. Jadi pendakwa itu benar nggak juga, karena dia tidak mengerti bagaimana bahasa dari otak yang harus orang itu haus tentang ilmu-ilmu baik. Nah, kalau hanya lucu aja ya dia memang benar viral, tapi ya nggak perlu kita nyari seperti itu. Nah, berkumpul dengan orang-orang soleh itu bisa seperti itu, ya bisa seperti itu. Majelis ilmu gantian silahkan, tidak ada masalah semuanya. Yang penting kita harus belajar mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Ya, ada majelis ilmu beneran, fikih atau bacaan atau banyak macam lah ya. Itu silahkan didatengin, silahkan. Tapi juga mempertimbangkan hal yang lain ya. Insya Allah seperti itu. Pak Ustadz, ini mau tanya sedikit, berkumpul dengan orang-orang soleh itu apakah selalu
dengan orang-orang majelis ilmu atau tempatnya di masjid, atau kalau di kantor itu bagaimana tuh Pak Ustadz? Bisa nggak seperti itu Pak Ustadz? Itu bersama orang yang sholat, paling ya sholat aja. Sholat kan belum tentu soleh ya. Itu memfiltrasinya itu bagaimana? Berarti kita harus, apakah kita harus membekali juga diri kita dengan pelajaran-pelajaran agama gitu Pak? Jelas, itu jelas. Berkumpul dengan orang-orang yang soleh ini, fenomena di daerah saya tuh, itu malah jadi kesannya eksklusif Ustadz. Jadi kumpul, nggak berbaur dengan masyarakat, tapi dia komunitasnya sendiri-sendiri, merasa soleh, dengan orang soleh gitu. Jadi merasa dirinya jadi lebih baik dari yang lain gitu. Nah itu nyikapinya gimana tuh Ustaz? Ya itu dia merasa soleh kalau itu, ya nggak bisa. Orang yang seperti itu nanti biasanya ada kejatuhan lah istilahnya, diperingatkan oleh Allah Ta'ala kalau mereka paham. Jadi kalau sesuatu diperingatkan oleh Allah Ta'ala, itu kan mereka yang merasa dirinya soleh, ya tidak bisa. Soleh itu di mata Allah itu sulit sekali, sulit sekali soleh di mata Allah itu sulit sekali. Dia hanya merasa soleh aja, jadi merasa lingkungan atau lingkupnya dia itu soleh, nggak bisa seperti itu. Secara syariat udah lebih baik dari yang lain. Menurut dia kan gitu, nggak bisa seperti itu. Namanya orang yang soleh itu malah berbaur dengan orang biasa. Seperti Rasulullah itu apa? Lebih baik dia dengan, lebih baik daripada Rasul dia dengan bergerombol seperti itu. Kan enggak juga. Rasulullah itu enggak bergaul dengan semua orang. Dengan orang kafir juga bergaul. Kan begitu. Dia mau apa coba? Lingkungannya banyak yang muslim, dia nggak mau bergaul. Lah itu kan bukan umatnya Rasul kalau begitu. Kan jelas sekali, tidak bisa seperti itu gitu. Jadi harus belajar memahami. Kalau yang kita sendiri itu umatnya Rasulullah, ya kita ikutin, mencontoh dari Rasulullah. Rasulullah itu dengan orang kafir selama tidak berperang aja masih muamalah tetap diterapkan, kok tetap baik seperti itu. Apalagi lingkungannya itu muslim, malah dia gerombol sendiri lah, kan jadi lucu. Membentuk kelompok. Membentuk kelompok lucu kalau saya itu ya. Kelompok lucu, nah itu tidak boleh seperti itu, tidak boleh. Tapi kalau dia membolehkan untuk diri sendiri, ya monggo aja kan gitu ya, monggo aja. Jadi harus difahami. Jadi harusnya kalau dia kelompoknya itu, ya itu. Kemudian kalau dia mau bekerja apa? Dia jualan. Ya, harusnya dia jualan untuk kelompoknya dia sendiri. Iya, harusnya seperti itu. Jangan jualan dengan orang lain, harusnya. Ya seperti itu. Jangan yang langgan. Nanti kalau dia ke sana naik apa? Naik motor, ada naik mobil loh. Jangan. Bahkan tetangga sebelah rumah sendiri nggak ditemenin. Ya nggak boleh ya seperti itu, tidak boleh ya, karena memang Rasul tidak mengajarkan seperti itu, tidak mengajarkan. Sehingga kita harus memahami, istilahnya kalau ada orang Badui atau bertanya pada Rasulullah tadi, jawab ya kan begitu ya, dijawab. Berarti Rasulullah itu kan terbuka dengan semua apa namanya hamba-hamba Allah, itu kan terbuka ya sebenarnya. Jadi harus kita pahami, jangan seperti itu, jangan merasa eksklusif, ya nggak bisa. Dia merasa soleh, itu kan lucu jadinya ya. Jadi terus sholat, kalau dia sholat Jumat di mana dia? Dia bikin masjid sendiri kali ya? Iya nggak boleh seperti itu. Dia juga sholat di masjid orang lain kan gitu ya. Janganlah begitu, harus berpikir yang baik lah, berpikir yang baik. Jangan seperti itu. Jadi harus dipikirkan, berkumpul dengan orang-orang soleh itu adalah pelajaran yang kita ambil, itu adalah kebaikan yang ada tuntunan, baik dalam Quran, baik dalam hadis Nabi, baik dalam sunnah Rasulullah. Itu memang harus kita perhatikan ya. Jadi tetaplah kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Walaupun itu di mata kita manusia itu soleh ya, tapi kalau soleh di hadapan Allah Ta'ala sulit sekali. Nah, tapi yang ketemu tadi, bagaimana kajiannya? Kajiannya orangnya itu datar biasanya. Dan kemudian inspiratif. Inspiratif itu. Jadi pada saat dia itu menjelaskan, entah itu hadis, entah itu
sunnah atau akhlak Rasulullah atau tentang ayat Quran itu inspiratif, jadi bisa memberikan pencerahan di dalam memberikan menjelaskan tentang hal tersebut. Jadi silahkan dicari yang seperti itu. Bagi yang fenomenal ya hati-hati, yang fenomenal. Yang fenomenal itu biasanya nanti jatuhnya stroke, nah itu fenomenal. Ada stroke kan nggak bisa ngapa-ngapain dia sekarang. Ya itu fenomenal ya. Janganlah kan gitu ya. Nanti kan kelihatan dia banyak orang yang suka. Nah sekarang stroke gimana coba? Karena kembali lagi sakit lagi ya. Sakit dari mana? Ya sakit dari apa saja musibah termasuk sakit itu yang kamu terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri, ya itu dari dia. Nah, harus kembali pada Allah. Makanya orang-orang yang fenomenal itu dia nggak tahu bahwa fenomenalnya itu akan menjadi masalah di kemudian hari, itu nggak tahu. Berarti berkumpul dengan orang-orang soleh, jangan merasa soleh. Iya, tetap itu harus jangan merasa soleh, karena kita semua tetap belajar dan belajar. Merasa ya? Iya, itu merasa sendiri dirinya soleh. Ya jangan, ya jangan. Waduh, itu bahaya kalau yang begitu itu ya. Karena itu juga setan. Kalau setan itu tidak bisa mengajak seseorang manusia melakukan perbuatan, wah jadi setan itu akan malah menjadikan seorang sombong, bangga dan sebagainya ya. Tidak boleh. Marilah kita berusaha menjadi soleh di hadapan Allah Ta'ala. Walaupun itu sulit, tetap kita kerjakan sunnah-sunnah Rasulullah, kemudian apa yang dalam Quran, kemudian apa yang dalam hadis kita kerjakan ya. Belajar semata-mata kebaikan-kebaikan menurut syariat itu tetap kita lakukan lillahi ta'ala, mencari ridha Allah lillahi ta'ala terus-menerus, agar memang itulah yang akan menjadikan ketakwaan kita pada Allah Ta'ala, sehingga nanti mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita. Nah, rahmat itulah yang nanti mudah-mudahan menuntun kita diizinkan bisa masuk surga, insya Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Nah, sahabat beriman dimanapun berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Kita akan jumpa lagi di video-video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.